atase kaul kang kena den gawe tetanggenan. Watar kutang sifi lan tinggal nyerbeti bisaubin kelawan penganggu illa likharin angin krono panas au bardin utawa adem au khofi najasatin utawa kuatir najis bila udrin kelawan tanpa udur. Kemudian disunatkan lagi pada saat berwudu, setelah wudu kita tidak memakai handuk, tarkut tangsif. Jadi dibiarkan apa adanya. Kalau yang tadi tarkun nafdi ditepiskan airnya, kalau yang ini lebih cepat lagi langsung dibersihkan dengan handuk. Itu hukumnya juga tidak disunatkan. Kecuali kalau dalam keadaan tertentu, misalnya kita wudunya dengan air yang cukup panas. Jadi kalau kita biarkan tidak kuat, maka boleh dibersihkan, dikeringkan. Atau dalam keadaan dingin, sehingga kita juga kedinginan kalau terlalu lama kena air, maka juga boleh dibersihkan. Atau kemungkinan setelah anggota wudhu kita basah, bisa terkena najis, khofi najasatin, karena keadaannya basah. Sebab basah itu mudah terkena najis. Kalau seperti itu juga diperbolehkan. Jadi 3 keadaan ini adalah keadaan-keadaan yang sifatnya li udrin, yang tidak diperbolehkan bila udrin. Wala yubaligho wa illa yubaligho, senajan ora wa illam yubalig, senajan ora bangetaken sapa mutawaddi fihi ing dalem tansif. Di sini dikuatkan lagi, walaupun dalam menghilangkan air dengan handuk, kalau sekarang misalnya handuk yang biasa itu tidak kuat. Jadi sekedar dilap, tidak langsung dibersihkan sampai kering. Tetap itu dihukumi tidak disunatkan. Liannahu krono teman sunai jeng Nabi SAW. Ini dasarnya kenapa kita tidak boleh mengeringkan dengan kain. Karena Nabi iku utia den tekaaken sapa Nabi bimindilin kelawan kacu ba'da ghuslihi ing dalem sause sirame jeng Nabi minal janabati saking jenabat. Faraddahu mongko nolak sapanjeng Nabi ing mindil. Ini dasarnya karena Nabi pada saat setelah mandi besar itu diberi sapu tangan, Nabi menolak. Dengan demikian bisa dihukumi kalau kita membersihkan air dengan kain, hukumnya tidak disunatkan tadi, menjadi yukrohu, khilaful aula juga ada. Wa yata'akkadu lan den kukuhaken apa sunnahu sunate tangsif. Jadi ini yang berbeda. Tadi kan kita tidak boleh membersihkan air kalau tidak dalam keadaan undur. Ini ada suatu keadaan yang disunatkan, bahkan sunatnya sunat yata'akadu, sunat mu'akad, untuk dibersihkan. Ini harus diperhatikan oleh Pak Mudin, karena ini menyangkut dengan mayat. Dibersihkan fil mayiti ing dal mayit. Jadi diusahakan setelah dimandikan mayit itu lap dengan handuk sampai kering, karena tujuannya biar tidak cepat membusuk. Makanya di sini sebutkan ya ta'akadu, sifatnya kesunatannya sunat yang kuat. Wa idza kharaja
Ini juga ya ta'akadu lagi. Wa idza kharaja lan ari kalane metu sapa mutawaddi akibal wudu'i ing dalem sause wudu fi hubu birihin ing dalem niupe angin binajisin kelawan najis. Ini yang kedua. Sebelum kita keluar harus kita keringkan dulu air wudunya. Kalau kita setelah berwudu itu nanti keluar dari tempat wudu ke tempat yang anginnya bertiup dengan membawa najis. Misalnya kamar mandinya dekat kandang sapi. Kemudian di situ kandang sapinya banyak kotoran yang kering dan beterbangan. Itu berarti kan fi hububi rihi binajisin. Kalau keadaannya seperti itu, dari dalam kamar mandi kita sudah harus mengeringkan anggota badan yang terkena air wudhu. Agar nanti setelah keluar tidak tertempel dengan najis yang dibawa oleh angin. Walaupun sebenarnya itu hukumnya mubah, tidak menajiskan karena sulit dihindari. Dulu sudah dibahas di bab air. Wa alamahu, ini yang ketiga. Wa alamahu lan nglarakaken ing mutawaddi apa siddatu nahwi bardin bangete sepadane adem, sangat dingin. Kalau tidak kita bersihkan airnya bisa membeku misalnya. Itu juga ya ta'akadu. Aukana utawa ana sapa man. Jadi orang yang setelah berwudu iku ya tayammamu arab tayamum sapa man. Ini yang keempat. Sunat muakkad juga. Kalau kita setelah berwudu akan bertayamum. Apa ada? Ada misalnya bagi ashabul jabirah, orang yang memiliki luka kemudian dibalut, itu prosesnya juga berwudu, juga bertayamum. Misalnya kalau yang ini, yang dibalut kakinya, setelah berwudu selesai seharusnya membasuh kaki, maka tidak membasuh kaki, tapi bertayamum. Ini disunatkan dengan sunat muakkad, membersihkan air yang menempel di anggota wudu. Kalau tidak demikian, setelah berwudu mengambil debu, sudah pasti tangannya tidak bersih lagi. Apalagi kalau diusapkan ke wajah dan ke tangan. Makanya di sini sifatnya sunat muakkad. Bahkan ada di kitab yang lain disebutkan wajib. Jadi orang yang mau bertayamum setelah melakukan wudhu itu diwajibkan untuk mengeringkan anggota badan terlebih dahulu. Ada. Wakanal musannif halan kaya teman sedina musannif iku tabi'a anut sapa musannif fi qaulihi ing dalem dawuh musannif bisaubin, nyatane dawuh bisaubin qaula mujali ing dawuh Syekh Mujali. Al aula, nyatane dawuh al aula. Tadi kan disebutkan kayak musannif watar kutang sifin bisaubin. Kenapa kalimatnya kok bisaubin? Tidak bihir kotin misalnya. Ini disebutkan mungkin. Tuh. Mungkin Kiai Musonep itu mengikuti istilahnya Syekh Mujali. Yang kalimatnya al-aula ila akhiri. Al-aula utai kang litawa iku tarkuhu tinggale mutawaddi binahwi dzailihi kelawan sepadane lengenan klambine mutawaddi autor fi saubihi utawa pucuke penganggone mutawaddi. Itu. Jadi dengan istilah ini kemudian diambil bisaubihi, tidak disebutkan ke semua. Lakinnahu
Tetapi ini utawi qaulu mujali iku mardudun den tolak. Apa qaul? Lianahu krana teman sunenjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku fa'alahu agawe sapa jeneng Nabi ing tangsif bihima kelawan karone nahwu dail wa tarfi saubihi. Jadi Nabi pernah melakukan seperti itu. Makanya dikatakan pendapatnya Syekh Mujali itu ditolak mardudun. Wal aula utawi kang luwih utama. Jadi pembahasan yang membersihkan air itu tidak diperpanjang karena memang ada perbedaan-perbedaan. Jadi kalau ada perbedaan, bahkan tadi kan ada yang menyebutkan wajib, ya tetap seperti itu. Tinggal kita mengikuti pendapatnya yang mana. Makanya di sini diteruskan wal aula, pembahasan yang seterusnya. Walau tekang lutomo iku wukufu hamilil mingsafati, ngadeke wong kang nggawa serbet alal yamini ing atase arah tengen. Ini kalau kita setelah berwudu mengelap anggota wudu. Yang lebih bagus kalau yang membawa handuk itu orang, misalnya seperti itu, berdiri di arah kanan. Wukufu hamilil mingsafati alal yamin. Wal mu'ini lan wong kang nulungi wudu alal yasari ing atase arah kiwa. Tapi ini sifatnya aula, bukan sunat lagi. Walianahu lan krana temen sene wukuf iku al imkanu kang luweh mungkin. Jadi yang terbaik dan bisa dikerjakan seperti itu. Yang menolong misalnya membawa air atau menuangkan air di arah kiri, kemudian orang yang berwudu bisa mengerjakannya dengan tangan kanan secara bebas karena orangnya ada yang di kiri. Wa yusannu lan den sunataken apa tahrikul khotami, ngobah-ngobahaken ali-ali, ini juga sunat. Kalau kita setiap hari memakai cincin, maka menggerakkan cincin pada saat membasuh tangan itu hukumnya sunat. Sunat itu ada ketentuannya. Artinya dihukumi sunat kalau memang tanpa digerakkan airnya sudah bisa masuk. Jadi airnya bisa membasahi tempat-tempat yang terkena cincin. Kalau tidak berarti wajib. Makanya ada dua kemungkinan. Mungkin sunat menggerakkan cincin, tapi juga mungkin wajib kalau memang tanpa digerakkan airnya tidak bisa membasahi kulitnya jari yang tertutup dengan cincin. Misalnya kalau terlalu rapat misalnya, jadi cincinnya digerakkan sulit, air sampai tidak bisa masuk. Kalau seperti itu keadaannya, maka hukumnya wajib. Lianahu krana temen sune tahrik iku ablagu luweh bangetaken fi isolil ma'i ing dalem nekaaken banyu. Itu alasan yang pertama bagi yang yusannu. Ilama maring panggonan tahtahu kang tetep ing dalem ngesore khotam. Karena dengan menggerakkan cincin maka diyakini dengan kuat bahwa air yang digunakan untuk berwudu bisa masuk ke sela-sela cincin. Fa'ilam yasil, ini tafsir yang kedua. Fa'ilam yasil mongko lamun ora tumeka apa ma illa bitahriki angin kelawan ngubah-ngubahaken. Wajaba mongko wajib apa tahrik. Ini tafsir yang kedua, apabila air tidak bisa mengenai
sela-sela cincin yang menempel di jari, maka sifatnya menggerakkan cincin itu wajib. Dengan digerakkan berarti